Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi saya sampaikan selamat siang ya di Jerman tentunya. Jadi dalam bahasa Jermannya Guten Tag aus Deutschland ya. Pakai logat Sunda mungkin Guten Tag aus Deutschland gitu. Ya, nah. Jadi Guten Tag aus Deutschland, sahabat. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta di webinar Kataman. Kataman itu kajian tandem Jerman 02. Jadi ini yang kedua kali yang kami adakan di 2020 ini. Alhamdulillah. Dan sekali lagi saya ucapkan dengan ucapan yang terbaik, ucapan sapaan yang terbaik, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara khusus saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Deden Syarif Hidayatullah yang telah berkenan mampir ke sini ya. Pak Ustadz mampir, insya Allah beliau yang akan mengisi di kajian webinar kali ini ya. Baik. Yang pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita dengan kesehatan dan kesempatan ya sehingga kita bisa menghadiri webinar Kataman kajian tandem Jerman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dan salat berserta salam tentunya semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jadi saya di sini Fathi Thorik BZ ya. Selaku MC, insya Allah langsung saja akan membacakan susunan acara pada siang hari ini ya, insya Allah. Siang hari ini di Jerman tentunya dan malam hari di Indonesia ya, Masya Allah. Dan saya ucapkan juga selamat pada teman-teman yang telah Allah berikan hidayah, telah Allah pilih teman-teman di sini, sahabat semuanya, ibu bapak, adik-adik, saudara seiman yang telah Allah mampukan untuk kita semua berkumpul di sini, Masya Allah. Jadi susunan acara adalah sebagai berikut. Insya Allah yang pertama adalah pembukaan. Yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Yang ketiga, pembacaan teknis berbagi hadiah Kataman. Nah, jadi insya Allah dalam kesempatan kali ini kami dari panitia ada hadiah ya untuk orang-orang yang beruntung nanti yang melaksanakan nanti teknis akan dibacakan ya. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi webinar oleh Al-Ustaz kita, yakni Al-Ustaz Dr. Deden Syarif Hidayatullah, insya Allah. Dan selanjutnya tentunya sesi tanya jawab. Kesempatan yang baik sekali ya, insya Allah, sesi tanya jawab ini. Yang selanjutnya adalah yang keenam di sini, dokumentasi. Ya, jadi nanti akan ada saudara kita yang akan memimpin jalannya dokumentasi seperti apa. Dan yang terakhir tentunya kesimpulan dan penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah disebut duluan ya. Baik teman-teman, jadi kita buka acara webinar kali ini, di hari yang insya Allah berkah ini. Di Jerman masih siang hari, insya Allah sudah hari Jumat ya. Dan di Indonesia udah masuk hari Sabtu, kalau menghitung ke Hijriah ya. Baik, kita buka webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, selanjutnya kita langsung saja acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, yakni Ilham Maulana dari sahabat kita yang di Jerman ya. Kepada Ilham Maulana, saya persilakan. Mungkin video dengan suaranya bisa dinyalakan ya. Oh, sudah dinyalakan nih. Masya Allah, ganteng sekali ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana. Di sini saya mau membacakan surat Al-Maun, surat ke-107. Bagi yang mau menyimak, silakan. Saya langsung saja mau membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yes. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Ya. Itu tadi apa surat Al-Ma'un beserta artinya. Untuk selanjutnya saya lempar lagi ke MC. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada ya. Oke. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada Akh Ilham Maulana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya. Semoga tentunya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, walaupun kita majelisnya majelis online, tentunya semoga Allah menurunkan malaikat yang di sanalah malaikat banyak yang mendoakan kita, memohon ampun untuk kita. Dan tentunya saya juga ajak pada teman-teman, insya Allah ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah doa di majelis apapun yang insya Allah sahabat ikuti. Perbanyaklah majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perbanyak doa, perbanyak istighfar. Selanjutnya akan saya bacakan teknis untuk berbagi hadiah kataman ya. Akan saya bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian chat ya. Oh ini ada Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Muhammad Firmansyah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah di sini saya bacakan, saya telah bagikan di chat. Jadi bagi teman-teman di sini yang ingin mendapatkan hadiahnya, cepat-cepat ya, karena terbatas hadiahnya. Jadi disimak dan dilaksanakan. Insya Allah ada hadiah menarik berupa souvenir dari kami, dari panitia, dan voucher pulsa, insya Allah. Jadi teknis berbagi hadiah kataman. Yang pertama, follow Instagram @mikail_kaiserslautern dan @ikmik.de dan @imtri.trier. Ya, bisa dibaca teman-teman ya. Yang kedua, repost postingan feed Instagram terakhir dari @mikail ini _kaiserslautern ya harusnya, atau @imtri.de. Dipilih aja salah satu di IG Anda ya, di IG teman-teman sahabat semuanya. Yang ketiga, tag 3 IG kami di atas. Pastikan akun Anda tidak dalam mode private agar kami tahu bahwa teman-teman sahabat di sini telah mempostingnya ya. Yang keempat, nah ini untuk memastikan DM Instagram Mikail_kaiserslautern dengan tulisan hashtag kataman sukses ya. Oh ini chatnya belum ini ya. Oh mohon maaf belum muncul. Sorry. Saya malah mohon maaf. Ada kesalahan teknis. Sebentar. Mana pilihan harusnya alur di sini. Ini ya. Sekali lagi saya bacakan ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, ini sekarang sudah ini ya semua. Sudah dapat ya di chat ya. Baik, sekali lagi saya bacakan. Yang pertama, follow Instagram @mikail_kaiserslautern, @ikmik.de dan @imtri.trier. Yang kedua, repost postingan feed IG terakhir dari @mikail_kaiserslautern atau @imtri.de di IG Anda ya, di IG sahabat masing-masing di sini. Yang ketiga, di tag 3 IG kami di atas, pastikan akun Anda tidak dalam private mode ya. Jadi tidak dalam mode privat agar kami tahu bahwa teman-teman di sini telah men-tag kami ya. Yang keempat, nah ini untuk memastikan tolong di DM Instagram hanya
Instagram @mikail_kasih_selautan dengan tulisan #kataman_sukses. Ya. Oke, saya kira ini jelas ya, insya Allah. Sip. Alhamdulillah, baik, kita saatnya memasuki acara inti, acara yang kita nanti-nantikan tentunya. Namun sebelum itu saya sampaikan di sini sedikit tata tertib dalam sidang atau dalam acara webinar ini atau kajian online ini ya. Tentunya yang pertama adalah kita menjaga ya adab kita di sini. Menjaga adab dan akhlak yang memang insya Allah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Deden Syarif Hidayatullah ada terkait adab dan akhlak. Ya, jadi di sini kita waktunya mengaplikasikan dan belajar ya tentunya di sini. Nah, jadi tata tertibnya yang pertama adalah menjaga adab dan akhlak, dan yang selanjutnya adalah tentunya untuk sahabat di sini dimatikan ketika nanti pemateri menyampaikan materinya, ceramahnya, tidak ada yang menginterupsi. Jadi interupsi hanya ada di sesi tanya jawab, itu pun dengan izin dari saya selaku MC. Jadi dimatikan. Nah, untuk video, bagi yang ingin menyalakan video, silahkan, tafadhol. Selanjutnya, mungkin itu saja secara tata tertib. Dan selanjutnya nanti untuk sesi tanya jawab, caranya adalah yang pertama tulis nama sahabat di chat ya dan underscore tanya dong gitu ya. Jadi nama, misalnya contoh nama saya Torik, saya kasih contoh di sini Torik underscore tanya dong. Ya, nah gitu. Nanti saya persilahkan untuk sahabat di sini menyalakan video dan suaranya agar menyampaikan secara langsung, agar komunikatif ya. Apabila di sini mungkin ada akhwat yang tidak ingin menampakkan wajahnya ataupun suaranya, boleh diketik saja nanti ya. Oke, syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi acara pada kali ini adalah temanya saya sampaikan, raihlah hidup sukses dan bahagia dengan akhlak dan adab. Dan sebelum itu ya, jika tak kenal maka tak sayang ya. Nah, sebenarnya jika tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu ya kenalan. Ya, kalau belum kenalan ya gak akan sayang juga ya, Pak Ustadz ya. Nah, jadi insya Allah sebelum saya persilakan kepada Pak Ustadz, saya akan membacakan sedikit biodata beliau, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama lengkap adalah dengan gelarnya ya saya bacakan di sini. Ustadz Dr. Deden Syarif Hidayatullah, SAG MPDI. Beliau sebentar. Beliau adalah di sini langsung saja ke riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan S1 di UIN Bandung, S2 di Unisba Bandung, dan S3 di UIN Bandung. Masya Allah. Ya. Selanjutnya aktivitas saat ini adalah sebagai dosen atau pengajar. Selanjutnya dakwah, penceramah, sebagai pebisnis juga, Masya Allah, entrepreneur ya, businessman. Dan selanjutnya mengelola anak-anak yatim dan pendiri Majelis Ta'lim Falisa Khairan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz ya. Dan tentunya aktivitas yang utama adalah beliau sebagai ayah dari 4 anak ya. Masya Allah. ya, jadi sibuk ya, Masya Allah. Cuman dengan kesibukan ini memberikan rahmat kepada beliau ya, insya Allah. Selanjutnya beliau memiliki karya-karya buku, yakni yang pertama Islam Pedoman Hidup dan Kehidupan. Yang kedua, Islam Agama Toleran. Yang ketiga, Raih Sukses dan Bahagia Hidup dengan Tafsis. Nah, ini tafsis apa mungkin nanti bisa disampaikan sedikit ya sama Pak Ustadz. Yang keempat adalah beberapa artikel Islami, diantaranya Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Ya. Oke, itu sahabat. Semoga sedikit perkenalan ini bisa menambah kedekatan sahabat semua dengan Bapak Ustadz kita ini. Baik. Selanjutnya saya bacakan kembali temanya, yakni tema pada kesempatan kali ini webinar Kataman 02 2020 ini adalah raihlah hidup sukses dan bahagia dengan akhlak dan adab bersama Ustadz Dr. Deden Syarif Hidayatullah, SAG MPDI. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih. Terdengar suaranya? Ya, terdengar Ustadz. Pak Ustadz terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bissalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bissalihin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marratan sanian. Salam yang kedua, alhamdulillah biqudratillah wa iradatih kita bisa bertatap muka, bermuwajahah, bersilaturahim, bersilatul fikri, ya, bahkan bersilatul jismi dengan media Zoom ini. Dalam bingkai adalah khataman kajian tandem Jerman begitu. Ini luar biasa menarik. Satu judul ya, bingkai ya. Di Jerman ternyata juga ada kegiatan-kegiatan spiritual yang luar biasa. Bahkan teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, sahabat sekalian, anak-anakku sekalian, saya mendengar berita terbaru di kota Monster ya. Monster ya. Munster ya. Sudah boleh azan Jumatan dikeluarkan ya, dipublikasikan ya, begitu ya. Ya, sempat ramai itu ya, Masya Allah. Ya. Oke, luar biasa itu. Ini berita terbaru yang alhamdulillah saya bersyukur bisa mendengar itu, dan insya Allah di Jerman juga mengawali untuk negara-negara nanti berikutnya insya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh saudara kita MC bahwa judul yang sangat dahsyat begitu ya. Judulnya adalah Raih Hidup Sukses dan Bahagia dengan Akhlak dan Adab. Materi ini sangat menarik disampaikan ke teman-teman sekalian karena memang materi ini ada kaitannya dengan teman-teman yang bisa hadir di Jerman begitu ya. Tentu dengan ikhtiar, dengan semangat, dengan perjuangan yang tadinya ada di Indonesia kemudian bisa studi lanjut di Jerman. Baik itu sebagai mahasiswa barangkali atau memang sebagai apa di sana tugasnya, mudah-mudahan ini membawa satu kenikmatan yang luar biasa. Nanti tolong dipahami, dikaji, ayat-ayat ini sebetulnya merupakan ayat-ayat yang akan memotivasi diri kita sekalian, teman-teman ya dari Jerman. Dan insya Allah juga teman-teman dari Jerman izin barangkali ada dari Indonesia yang bergabung begitu ya, beberapa orang melihat kita, menyaksikan kita, tentu dalam bingkai adalah mardotillah sebetulnya ya. Bagaimana kita berdoa kepada Allah dalam niatan hati lillahi ta'ala ingin menghilangkan kebodohan diri, ingin menghilangkan kebodohan keluarga, ingin menghilangkan kebodohan orang lain, tentu dengan syiar-syiar dakwah. Nanti ini dikaji sebagai PR besar ya. Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat ke-11, kemudian Al-Mujadilah ayat ke-11, surat Al-Araf ayat 179, ditambah surat Al-Baqarah ayat 30. Nanti dalamnya ini akan sebetulnya bagaimana bisa memotivasi diri kita untuk sukses di kemudian hari. Sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah raih hidup sukses dan bahagia dengan akhlak dan adab. Lagi-lagi materi ini sebetulnya tema sentralnya adalah akhlak dan adab. Nanti kita cari ya, apa persamaan, apa perbedaan kemudian yang bisa memantapkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara vertikal maupun horizontal. Teman-teman sekalian, biidznillah ya, kita awali tentu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap awal kebajikan, setiap awal kebaikan, apapun itu kemudian kegiatannya, maka kita awali dengan basmalah. Tadi dipimpin oleh saudara MC kita dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah gitu ya, yang Rahman dan yang Rahim. Baik, kita lihat. Ini kata kuncinya, judul kita pada sore hari ini di Jerman adalah Raih Hidup, Sukses, Bahagia, Akhlak, dan Adab. Jadi ada 4 nih teman-teman sekalian. Raih hidup, 1. Kemudian sukses, 2. Ini kata-kata kuncinya. Yang ketiga adalah bahagia. Yang keempat, coba saya satukan antara akhlak dengan adab. Gitu ya.
Next kita lihat. Teman-teman sekalian, hidup ini kan pingin berkah. Hidup ini adalah ingin bahagia. Umur ini kita ingin umur yang senantiasa kemudian membawa kebaikan kepada kita. Maka doa yang paling dahsyat yang Nabi ajarkan adalah bagaimana umur kita itu kemudian baik, senantiasa berkah adalah man shola umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa kemudian yang Allah panjangkan umurnya, wahasuna amaluh. Kemudian amal-amalnya baik, senantiasa baik. Baik, kita lihat teman-teman sekalian, tolong disimak slide yang berikutnya, yang kelima ya, kita lihat. Hidup ya diawali dengan kemudian yang pertama ada hidup yang disebut dengan su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Terdengar suaranya teman-teman sekalian? Terdengar, Ustaz terdengar. Okay. Bagus sekali terdengar. Su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Hidup seseorang itu sangat mungkin diawali dengan keburukan dan diakhiri dengan keburukan. Ini yang agak bahaya. Jadi awalnya buruk, kemudian hidupnya akhirnya buruk. Ini kemudian mencoba kita harus hindari. Yang kedua adalah kita lihat ada husnul bidayah wa su'ul khotimah. Awalnya baik kehidupan itu, tapi endingnya, ujungnya kemudian su'ul khotimah. Ini bahaya juga. Gitu kan? Ya. Ini baik dari Indonesia datang ke Jerman, tentu adalah niatannya baik ingin ke Jerman. Maka di Jerman kemudian harus totalitas. Harus kemudian udkhulu fis-silmi apa? Harus loyalitas. Maka kemudian dari Indonesia datang ke Jerman tentu yang tadinya harapan kita adalah menjadi orang yang sukses kemudian hari. Teman-teman sekalian, yang ketiga, hidup itu ada yang kemudian su'ul bidayah wa husnul khotimah. Gitu ya. Yang kemudian awalnya adalah kemudian buruk, tapi endingnya adalah kemudian baik. Gitu kira-kira. Ya. Oleh karena itu, kita coba targetkan. Contohnya barangkali ya, yang su'ul bidayah itu kan relatif banyak sebetulnya. Di zaman sahabat juga ada kan. Sahabat-sahabat Nabi yang terdekat bahkan ketika dulu dia zaman jahiliyah, itu su'ul ibadah. Ketika Islam datang, ketika ajaran Islam datang, dakwah Nabi datang, maka kemudian dia husnul khotimah. Mudah-mudahan kita minimal ada di tem ini sebetulnya. Ya, yang dulu kita tidak pernah barangkali membaca Al-Quran, berarti kan kurang baik, kurang bagus. Mulai sekarang kita membuka Al-Quran, baca Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran. Dulu yang kemudian kita tidak begitu dahsyat, kebaikan-kebaikannya, sekarang kita coba lakukan kebaikan-kebaikan. Yang dulu barangkali kita kurang baik, maka sekarang harus husnul khatimah. Dan yang terakhir yang keren adalah husnul bidayah wa husnul khatimah. Awalannya baik, prosesnya baik, maka endingnya akhirnya adalah baik. Idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jikalau awalannya baik, maka kita mencoba akhirannya pun baik. Barangkali ini Nabi ya kelihatan gitu ya. Nabi kita Nabi Muhammad merupakan suri teladan yang luar biasa. Baik teman-teman sekalian, kita lihat slide berikutnya. Jadi teman-teman sekalian di Jerman, ini kan sebetulnya dalam rangka tolab ilmu ya. Dalam rangka mencari, menimba, menuntut ilmu. Dalam rangka tadi saya katakan menghilangkan kebodohan diri. Ingin kemudian masuk kepada tataran wilayah kita memahami ilmu. Jadi knowledge-nya adalah paham, dari aspek pengetahuannya paham, tapi juga yang kedua kemudian jangan kering dari aspek spiritualnya. Maka ragam sukses itu macam-macam banyak sekali. Ada yang mengatakan sukses itu dari ukuran material dan finansial. Ada dari ukuran manajerial. Ada dari ukuran edukasional. Kemudian sosial. Ada mental emosional. Ada spiritual. Ya, atau kemudian identik tadi dengan keagamaan. Atau kemudian bahwa sukses itu adalah ukurannya adalah uang, pangkat, dan jabatan. Boleh-boleh saja sebetulnya begitu kan. Sah-sah saja. Tapi kita harus mempersiapkan diri adalah, padahal kesuksesan sesungguhnya adalah setiap rupiah
yang kita dapat dihasilkan dari usaha keringat kita. Tentu dengan bingkai, jujur, dan halal. Saya yakin betul teman-teman di Jerman ini luar biasa ikhtiarnya, semangatnya untuk belajar. Tentu ada ya benih-benih, ada kemudian targetan-targetan yang lain, maka upayakan adalah kesuksesan sesungguhnya ini. Yang kedua adalah dihargai orang lain karena kebaikan. Jadi kita dihargai orang lain itu karena kebaikan. Maka tebarlah kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Maka saya acungkan jempol, saya acukan surprise kepada teman-teman sekalian, sangat sukacita yang sangat dalam ketika ada yang disebut dengan media khataman. Ada media majelis ilmu. Tadi dikatakan oleh MC menarik, sebetulnya teman-teman sekalian, sekarang kita yang hadir ini dihadiri oleh malaikat. Malaikat itu mendoakan kita sebetulnya. Barang siapa orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian dia melangkahkan kakinya, berdoa memanjatkan doa kepada Allah dengan niatan lillahi ta'ala, yang paling sangat sederhana adalah gufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosa orang tersebut qabla ayah tua, bahkan sebelum melangkahkan kakinya. Jadi sebelum mengklik-klik tuh Zoom tadi, sudah diampuni dosanya tuh. Masya Allah. Ini luar biasa. Ketelangan tadi para ulama itu kemudian juga yang mengilhami saya kemudian untuk nyantri, untuk tolab ilmu. Ya, saya ingin kemudian teman-teman di Jerman tidak sebatas kemudian sampai titik SMA, S1, bahkan E2. Nanti saya ingin sampaikan ada S3, bahkan ada S4, nanti kita lihat berikutnya. Masya Allah. Baik, yang keempat teman sekalian, yang berikutnya adalah tanpa kita hadir, orang lain kehilangan kita. Ya, orang lain itu merindukan kita. Ini sukses yang sesungguhnya sebetulnya. Ya, kan ada orang yang dengan kehadiran kita malah merusak suasana. Tapi kalau kita kemudian tidak ada, orang lain tuh rindu dengan kita. Itulah sebetulnya sukses yang sesungguhnya. Gitu ya. Yang kelima, teman sekalian, kita lihat, kesuksesan hakiki adalah manakala dalam kehidupan ini kita tidak merasa kekurangan. Jadi, kalimat abdan syakuronya, ya, orang yang sukses itu adalah orang kemudian suka mengucapkan dengan lidahnya, dengan lisannya kalimat alhamdulillah. Ad-du'a muhul ibadah adalah alhamdulillah. Sebaik-baik doa ketika hamba Allah di hadapan adalah alhamdulillah. Maka tentu teman-teman di Jerman ini kan ada istilah apa? No pain, no gain, ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada keuntungan sebetulnya. Ini sebetulnya bahasa santrinya adalah masyakot, teman-teman. Masyakot itu dalam bingkai adalah kita mau bersusah-susah dulu. Mau berpayah-payah dulu. Berakit-rakit ke hulu, kata orang sana ya, orang-orang Indonesia ya. Berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Saya yakin ketika teman-teman hadir di Jerman, itu merupakan adalah bukan hal yang mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya kan? Perjuangannya berat, maka tidak ada cerita pulang dari Jerman, mau menetap di Jerman, menjadi orang-orang yang sukses. Sukses yang sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat slide ini, ya. Saat kita fokus dan berusaha keras menjadi yang terbaik, kita akan menikmati hasilnya. Jadi, ini kita dari sisi ini dulu ya, sukses-sukses dulu ya, nanti kita lihat dari aspek adab dan akhlaknya. Jadi kerja keras dan pengorbanan maksimal untuk sesuatu yang dituju adalah sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Jangan pernah menyerah untuk hal apapun dan selalu fokus untuk tujuan. Dan sukses itu bukan hanya hadiah turun dari langit, teman-teman. Akan tetapi sukses harus dengan upaya, dengan usaha, dengan doa. Tentu melibatkan adalah otak, kemudian hati kita. Teman-teman sekalian, afwan jiddan, Kakanda Sorik. Jadi ada 4R, ya teman-teman sekalian, ada 4R kalau ingin sukses dari sisi sebagai seorang mahasiswa ataupun siapapun itu. Yang pertama adalah raga harus sehat. R yang pertama, raga harus sehat. R yang kedua adalah memiliki rasa sense of belonging, rasa yang kuat, munculkan emosional kebaikan. R yang ketiga adalah punya rasio yang kemudian intelektual kita senantiasa kita asah. Tentu R yang keempat adalah religi, spiritual. Gitu ya.
Jadi ketika menjadi mahasiswa di sana, kita kemudian menjadi orang yang di Jerman itu mengembara, maka 4R jangan hilang. Raganya sehat, rasanya senantiasa maksimal, psikologisnya bagus, fisiknya bagus, rasionya bagus, tapi juga keempat adalah jangan melupakan religinya. Jadi memang betul nih, ketika kita tadi mencari knowledge, pengetahuan, dan lain sebagainya, maka lengkapi dengan mengikuti kajian tandem Jerman Khataman ini. Gitu ya. Baik, teman sekalian, kita lihat. Maaf kalau saya terlalu cepat nih, saking semangatnya nih ya, menyampaikannya begitu kan. Cukup Pak Ustadz, sangat kecepatannya bagus. Baik, ada rumus sukses sebetulnya. Dalam bahasa Arabnya itu, rumus sukses itu minimal ada 2 sebetulnya. Disebut dengan himatun aliyah, namanya mimpi. Dream barangkali bahasa Jerman apa ya? Traum, mimpi itu. Bahasa Traum. Traum. Dibacanya traum atau traum. Tapi traum, jadi ya? Lebih ke kho. Pakai kho ya. Dari kho, jadi ada hausnya begitu ya, betul. Haus ya. Oke, betul. Jadi kalau orang pingin sukses itu minimal kan mimpi, ada himatun aliyah. Kemudian yang kedua minimal adalah kesungguhan. Manjada wajada. Jadi nggak ada cerita, tadi saya katakan datang ke Jerman, itu kan mimpi awalnya ya. Saya persis tahu lah teman-teman sekalian, saudara Kakanda Torik ini begitu, luar biasa. Mimpinya ke Jerman, kemudian Allah memberikan takdir qadarullahnya. Jadi masyiatul ibad, dengan masyiatul itu namanya merger. Maka muncul kemudian qadarullah. Maunya manusia, dengan maunya Tuhan, dengan maunya Allah, kemudian merger. Maka muncul takdir. Qadarullah bahasanya itu. Teman-teman yang sekarang hadir di Jerman, ini kan qadarullah, takdirnya adalah kemudian ada di Jerman. Maka kemudian jangan ada cerita gagal. Jangan cerita kemudian tidak sukses. Maka harus dengan kesungguhan. Ini dilihat teman-teman sekalian. Kuliah itu kan ada S1 ya. Ada S2 kan. Ada S3. Teman-teman sekalian mohon maaf dengan segala hormat. Tidak cukup sampai S1 kuliah itu. Mesti sampai kemudian level ke S2. Siapapun itu di ruangan Zoom ini. Di majelis ilmu ini. Beda dong nanti pengetahuannya antara seorang yang kemudian alumni TK dengan alumni S1. Alumni SMA dengan kemudian alumni S2. Atau kemudian alumni SMP dengan alumni S3. Maka S1, S2, S3 tidak ada cerita kalau teman-teman masih punya semangat yang tinggi untuk kemudian niatkan kepada Allah, ya Allah. Aku ya Allah berob, ya Rob. Aku berdoa ya Rob. Ingin hambamu yang sedang menuntut, menimba, mencari ilmu ini ya Rob. Ingin kemudian mengambil studi lanjut lagi, tidak hanya sampai S1 kemudian S2. Ustaz, kalau S1 kan biayanya mahal. Ustaz, kalau S2 kemudian biayanya mahal. Ustaz, kalau S3 kemudian biayanya, itu sebetulnya investasi kehidupan. Jadi Anda, teman-teman sekalian, di Jerman itu kan kemudian ada yang beasiswa, ada yang bayar sendiri. Oke lah, alhamdulillah ada yang beasiswa. Ketika Anda pun kemudian biaya sendiri, Anda sedang melakukan sebagai seorang pebisnis. Anda adalah investor terbaik sebetulnya. Jadi nggak ada cerita bagi kita yang kemudian mengeluarkan uang, mengeluarkan rupiah, atau uang euro barangkali untuk kemudian pendidikan kita tidak cerita kemudian. Karena kita sedang kemudian melakukan investasi, melakukan seorang investor, karena investasi yang terbaik adalah pendidikan, teman-teman sekalian. Ustaz, sekolah ini mahal, betul mahal. Tapi kan ketika kemudian Anda sukses, ya puing-puing rupiah akan tergantikan. Lebih dari itu teman sekalian adalah apa? Paradigma pemahaman keilmuan kita yang itu menjadi pertaruhan bagi kehidupan kita sekalian. Ya. Jadi S1 sukses, S2, S3 sukses. Ada nggak kira-kira S4? Nah gitu kan pertanyaannya kan tadi disampaikan di awal. Ada nggak S4 itu? Bisa dijawab nih kuis. Oh. Pendidikan itu kan sampai S3 ya, paling tinggi itu ya, teman-teman sekalian. Tapi ada orang yang dia kemudian tidak melalui bangku kuliah, tidak melalui bangku perguruan tinggi, dia ada yang sukses, dia ada yang bahagia. S-nya tinggal ditambahkan kata-kata hurufnya pakai 4. S plus 4, sempat. Maka jangan dikira kemudian ada orang yang pada akhirnya tanpa kuliah pun kemudian sukses.
Jadi ada universitas kampus, teman-teman sekalian, ada universitas kehidupan. Ya kan? Di kampus mungkin hanya 4, hanya 8 tahun, hanya 7 tahun barangkali yang ngambil S1, S2. Tapi kehidupan nanti yang realis adalah universitas kehidupan. Jadi nggak cukup kita sukses di kampus, kemudian harus sukses di universitas kehidupan. Jadi ada S4 ya, sempat menyempatkan diri lewat kajian tandem Jerman ini, senantiasa menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan bila perlu teman-teman ada cum laude. 3,5 sampai 4 cum laude. Ada yang summa cum laude, teman-teman. 4 ke atas kalau ada. Tapi yang jangan kemudian adalah ke laut. IPK-nya 2 ke bawah itu. Ya. Jadi ada yang cum laude 3,5 ke atas, ke-4 misalkan mendekati, ada yang summa cum laude, IPK-nya 4 ke atas, kalau ada katanya Prof. Kuresep itu summa cum laude, teman-teman sekalian. Tapi ada kemudian yang jangan sampai kejadian adalah ke laut. 2 ke bawah nilai IPK-nya, ini yang bahaya sebetulnya gitu kan. Baik, menarik kita kaji berikutnya. Nah, tolong tapaki jalur sukses ini. Jadi jalur sukses ini Anda harus cari kemudian dari kata-kata huruf adalah Paris. Fashionnya seperti apa? Passion ya, nanti dikajilah passion seperti apa. Kemudian actionnya seperti apa. Gitu. Kalau sukses itu jangan kemudian dibayangkan, tapi harus dilakukan. Maka harus action. R-nya apa? Risalnya apa? Hasilnya seperti apa? Gitu ya. Kemudian I-nya apa? I-nya adalah improvement sebetulnya. Ada grow. Ada perbaikan-perbaikan. Ini jalur sukses. Maka tentu yang kelima S-nya adalah sukses itu sendiri. Ini jalur sukses ya, singkat saja saya sampaikan. Oke, mas sekalian kita lihat. Indikator bahagia dunia. Nah, ini sudah yang sudah rumah tangga keren ini ya. Atau dalam proses begitu kan. Indikator kebahagiaan itu ditinjau dari aspek duniawi, teman-teman sekalian ada 7. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Ingat, kata-kata syukur itu adalah itu ya, asyukru huwa sorful abdi ma jam'an ama ilahi ajlih. Syukur itu maknanya teman-teman adalah pendayagunaan, pemanfaatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun rezeki yang kamu nikmati kata Allah faminallah, datangnya dari Allah. Kita mah hanya tinggal menikmati saja sebetulnya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Rezeki yang kita nikmati teman-teman adalah faminallah. Pokoknya apa jawab? Maka datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Indikator kebahagiaan dunia yang kedua adalah mendapatkan jodoh yang soleh. Ya kan? Suami mendapatkan, kemudian istrinya solehah. Seorang perempuan, ya, umminya itu mendapatkan suami yang soleh. Ini luar biasa ini. Yang ketiga tentu adalah anak yang soleh, teman-teman. Anak itu kan, apa ya, subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini adalah generasi yang akan datang. Jadi anak-anak kita itu adalah harus lebih sukses daripada ayah bundanya. Jadi orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang manakala menciptakan, meng-create anaknya lebih hebat, lebih sukses, lebih bahagia daripada ayah bundanya. Itu orang tua yang sukses sebetulnya. Ya kemudian yang keempat, teman sekalian, ini di Jerman luar biasa, ini ada kebahagiaan tentu saja, lingkungan pergaulan yang salah. Ini sudah masuk ke peradaban, kemudian akhlak juga. Yang kelima adalah harta yang halal. Oke? Bagaimana supaya mendapatkan harta yang halal? Tentu adalah dengan kebaikan-kebaikan, cara mendapatkannya, sumbernya. Kalau kemudian disebut dengan thayyib, bagaimana cara menggunakannya. Yang keenam, ilmunya bermanfaat. Kemudian yang ketujuh, umurnya yang berkah. Ini singkat saja ya. Kita lihat berikutnya, teman-teman. Ini indikator kebahagiaan dunia. Nah, ini terlihat nggak? Terbaca nggak ya? Mohon dibaca sebentar aja nih. Menarik untuk dibaca sebetulnya. Mudah-mudahan terbaca nih. Saya bantu ya. Di antara kebun dan sungai, dan keindahan aneka puspa, seorang muha berjalan riang. Namanya muha. Ya kan? Muha ini berjalan bersama ayahnya sang pesiar. Dia melihat batang kurma ya dari kejauhan yang miring di antara pohon yang lain.
Lalu dia mengambil seutas tali seraya berkata, "Ayah, tunggulah. Kita tegakkan dan kita mengikatnya dengan pohon sebelahnya agar indah dipandang mata." Jadi Muha ini sedang berjalan bersama ayahnya, naik perahu, kemudian melihat sebatang kurma, ya, dari kejauhan ada batang yang kemudian dia agak condong, agak miring. Kata Muha kepada ayahnya, "Ayah, tunggulah. Kita tegakkan dan kita mengikatnya dengan pohon sebelahnya agar kemudian indah dipandang mata." Ayahnya berkata, teman-teman sekalian, "Anakku, pohon itu sudah tua," katanya. "Usianya sudah terlalu lama, ya, sulit untuk ditegakkan kembali. Kesempatannya pasti telah kemudian sirna." Sesungguhnya teman sekalian, perbaikan dan pembenahan itu hanya berguna di usia muda. Bila anak kau sia-siakan masa kecilnya, kelak bila sudah besar hanya sesal yang tersisa. Artinya apa? Improvement. Perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan sejak muda, sejak dini. Jangan nunggu, saya mau jadi orang sukses nanti di usia 50 tahun. Saya menjadi orang bahagia di usia 70 tahun. Ya gimana? Harus dari muda. Maka kata-kata muda ini kemudian harus menjadi inspirasi bagi Anda sekalian. Oke, masuk ke materi sedikit tahlak, teman-teman sekalian. Ini menarik untuk kita lihat, kita simak. Ya, disingkat saja ya, menarik untuk kita baca ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, keesokan harinya istrinya ditanya ini, "Bagaimana akhlak suamimu?" Maka istri beliau menjawab, "Akhlak suamiku adalah Al-Quran." Jadi teman-teman yang di Jerman, yang di Indonesia, gitu kan, bagaimana supaya kita memiliki akhlak Al-Quran seperti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira. Kenapa ya? Ini tantangan buat teman-teman di Jerman ya. Kenapa di zaman Rasulullah itu hidup selalu beliau itu mampu ya membuat orang-orang kafir bahkan non-muslim itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Berarti apa? Berarti akhlaknya baginda Rasul itu diakui oleh agama-agama yang lain begitu. Oleh orang kafir sekaligus, orang-orang non-muslim sekaligus. Masuk Islam itu berbondong-bondong. Berarti ada sesuatu di akhlak Nabi itu. Ya tentu karena apa? Keistiqomahan akhlak beliau ya yang menawan. Musuh bisa jadi kawan, bahkan melindungi Nabi. Jadi Nabi itu teman-teman, kehebatan Nabi itu sudah luar biasa. Nabi itu ahli ibadah. Nabi itu dermawan. Nabi itu ahli sastra. Jadi kalau teman-teman main gitar, teman-teman kemudian menyairkan standung lagu-lagu Islam, itu luar biasa. Nabi itu ahli sastra, gitu kan? Nabi itu kemudian dermawan. Nabi itu kemudian ahli ibadah. Bahkan Nabi itu entrepreneur tadi, ahli bisnis, gitu kan? Jadi nggak ada cerita teman-teman yang di Jerman tidak kemudian berbisnis. Silakan berbisnis. Dicontohkan oleh Nabi kok. Nabi itu kan diakui oleh Siti Khadijah. Maka yang lamar kemudian Siti Khadijah kepada Nabi. Apanya? Kehebatan entrepreneurnya. Sudah jadi CEO, sudah jadi owner, sudah menjadi pebisnis sejak kecil. Itu Nabi. Jadi kalau teman-teman kemudian di Jerman berbisnis, teman-teman meniru Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kan. Nah teman-teman nanti insya Allah satu persatu teman-teman di Jerman ada yang kemudian tidak kuat Islamnya diajak kemudian kalau Islam. Ada yang non Muslim kemudian bisa diajak untuk masuk Islam, itu kemudian luar biasa gitu kan. Oke kita lihat teman sekalian berapa menit lagi Bang Erik masih ada waktu ya? Jika memungkinkan 5 menit lagi Pak Ustadz. Baik siap. Kok hilang ya sebentar? Masih dengar suaranya Mas Erik? Masih dengar. PowerPoint-nya juga masih muncul. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Oke. Oke, nampak di layar ada ya? Ya, ada. Mantap. Halo? Halo. Oh, agak mati videonya. Cuman suara terdengar. Oh, putus kembali. Halo ya? Pak Ustadz?
Ya, kami mendengar. Oke, mati kembali nampaknya. Oke. Baik, sahabat. Nampaknya ya mati suaranya ya. Koneksinya mungkin terputus. Kita tunggu sampai Ustadznya gabung kembali, insya Allah. Jadi sambil mengisi waktu, saya lupa sampaikan bahwa acara Kataman ini, kajian tandem Jerman ini adalah yang kedua di 2020 ini. Jadi alhamdulillah kami adalah oh ya, sebentar, ada chat masuk. Tarik Ustadznya. Sudah ada terdengar suara Pak Deden? Oh iya, terdengar lagi. Oke. Ya, kenapa? ya Pak Ustadz, Maaf. Pak Ustadz terdengar. Ya, sekarang Maaf, udah connect putus lagi. ya. Iya. Ya, baik Pak Ustadz, dilanjutkan silakan. Oke. 5 menit lagi Pak Ustadz. Mohon maaf. Oke, silakan. Mohon maaf, Ya. ini kok terputus kenapa ya? Aneh juga ya. Oke, iya. Baik. Oke, nampak ya. Nah, Ya. kalau kita melihat dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu dalam kehidupan sehari-hari beliau luar biasa ini. Ya, kalau kita cerita panjang itu bagaimana dengan para sahabatnya, gitu kan? Ya, dengan tadi teman-temannya baik, kemudian dengan lawannya, dengan sahabatnya. Dalam rumah tangga beliau luar biasa, gitu ya. Dengan bertetangga beliau luar biasa sekali. Kemudian dalam bersahabat dengan teman-teman sahabatnya, dalam berbisnis, ya bahkan dengan sekaligus dengan orang-orang kafir, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, nanti kita coba simak. Masih dengar suaranya ya? Ya, masih kedengar Pak Ustadz ya. Oke. Teman-teman sekalian, sebetulnya inti dari pilar ajaran Islam itu sebetulnya ada 3. Jadi ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi akhlak sebetulnya adalah itu manifestasi daripada akidah keimanan seseorang. Jadi kalau kemudian kita ingin belajar Islam, maka 3 pilar ini harus dipelajari. Jadi akidahnya, syariahnya, kemudian akhlaknya. Gitu kan? Jadi iman, Islam, ya, kemudian ihsan. Itu sinonimnya. Maka udkhulu fisilmi kafah, masuklah, kata Allah, kalian ke dalam ajaran Islam secara kafah. Bahasa kampus secara komprehensif. Gitu kan? Secara menyeluruh. Gitu. Nah, kita lihat teman sekalian, saya ingin mencoba sedikit membedah daripada aspek akhlak. Akhlak oke lah, secara sederhana kita bisa menerjemahkan dengan kalimat perbuatan baik, perilaku baik, gitu kan? Nah, ada ruang lingkupnya, ada kemudian kedudukannya, ada esensinya, ada target akhirnya. Kita lihat, ya, kan waktunya juga mepet ini. Bicara tentang akhlak, maka bicara tentang artinya, ya, akhlak itu kemudian pada tataran dia harus kemudian lahir dan batinnya itu baik. Seorang nggak cukup lahirnya baik, teman-teman, tapi juga batinnya harus baik. Perilakunya harus baik, lahir dan batin. Gitu ya. Jadi dalam luarnya harus berakhlak nih. Yang ketiga kita lihat, yang berikutnya, ruang lingkupnya. Karena ruang lingkup akhlak itu berbicara tentang aspek yang disebut dengan vertikal, baik dengan Allah, gitu ya, baik dengan horizontal sesama manusianya, bahkan akhlak itu kemudian adalah baik kepada alam lingkungannya. Jadi kalau bicara akhlak, bicara baik benar, buruk salah, boleh tidak boleh, itu ruang lingkupnya. Tapi secara signifikan, secara garis besarnya adalah vertikal baik kepada Allah, horizontal baik kepada manusia, dan baik kepada alam. Maksudnya kepada alam lingkungannya. Kita lihat sedikit lagi. Nah, bagaimana kedudukan akhlak? Teman-teman sekalian, akhlak itu diibaratkan buahnya. Kalau kemudian akidah itu akarnya, kemudian syariah itu adalah dahannya, pohonnya, rantingnya, maka akhlak itu diibaratkan adalah buahnya. Jadi orang yang imannya kuat,
orang yang kemudian Islamnya kuat, maka dia kemudian akan memiliki akhlakul karimah yang baik. Ya. Kita lihat, ini esensi akhlak, teman sekalian. Ada 1, 2, 3, sampai 10. Tolong disimak, diperhatikan. Esensi akhlak itu seperti apa? Akhlak kepada Allah disebut dengan tauhid dan ibadah. Akhlak kepada Rasul disebut dengan ittiba. Ya, mengikuti jejak Rasul. Akhlak kepada orang tua itu ihsan. Akhlak kepada diri itu adalah syukur nikmat. Akhlak kepada sesama muslim, ukhuwah, persaudaraan teman-teman sekalian. Akhlak kepada non-muslim namanya adalah tasamuh, toleransi. Mungkin di Jerman banyak yang non-muslimnya ya, maka toleransinya dikencangkan. Yang ketujuh, akhlak kepada hewan, memberi makan atau menyantuni. Akhlak kepada tumbuhan, melestarikan. Akhlak kepada energi adalah hemat, akhlak kepada jin adalah ikhtiyat. Hati-hati dengan jin gitu kan. Maka esensi akhlak adalah ini sebetulnya. Next, kita lihat berikutnya. Nah, maka target daripada pendidikan akhlak adalah sebetulnya Islam rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Islam itu adalah keindahan, bukan kekerasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi seseorang memiliki akhlak yang baik, mahmudah, maka targetnya adalah menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Gitu kan? Nah, sekalian, sedikit lagi ya. Kita lihat manusia terdiri dari ruh. Ruh itu dari Allah, dari ajali, tanah, kemudian bersatu dengan kita, maka kemudian dilengkapi dengan potensi dan betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi yang Allah titipkan kepada kita. Apa itu? Hati, akal, dan jasad. Oke, dengan hati manusia berniat, dan dengan akal manusia kemudian berilmu, dan dengan jasad manusia kemudian beramal. Gitu ya. Next, maka kita harus mengenal siapa diri kita. Peranan apa yang perlu kita lakukan di dunia ini. Allah yang menciptakan kita, memberikan fungsi dan tugas manusia di bumi ini. Di antaranya adalah kita punya tugas menjadi seorang hamba Allah yang ahli ibadah, kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap pribadi menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan yang kemudian melaksanakan adalah perintah-perintah Allah di alam jagat raya ini. Yang berikutnya kita lihat, Islam teman-teman sekalian, luar biasa ini, ya kajian khataman ini, ya Islam itu harus diilmui teman-teman, harus ikhlas dalam Islam, harus didakwahkan Islam itu. Islam itu harus diamalkan, bahkan sabar dalam Islam. Hari ini panitia, teman-teman hadir di majelis ilmu ini sabar dalam Islam ini, mendengarkan suara dari Indonesia, untuk mendengarkan kajian yang luar biasa. Maka barang siapa orang yang masuk ke dalam Islam, udkhulut bisimika, apa? Islam itu diilmui, ikhlas dalam Islam, didakwahkan, diamalkan, dan kemudian sabar dalam Islam. Next, kita lihat berikutnya. Waktunya habis juga. Jadilah Anda seorang, ini kata-kata Sayyidina Ali, teman-teman sekalian. Bang Torik, ini kata-kata Sayyidina Ali yang kemudian menjadi motivasi buat kita sekalian. Jadilah orang yang pertama, kata Sayyidina Ali, mengajarkan ilmu. Jadi jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Level yang kedua, jadilah orang yang belajar ilmu. Level yang ketiga, kata Sayyidina Ali, jadilah engkau orang yang mendengarkan ilmu. Yang keempat, jadilah engkau orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, katanya mengajarkan tidak, belajar ilmu tidak, mencintai ilmu tidak, jadi ikut kajian juga tidak, gitu kan? Oleh karena itu, kata Sayyidina Ali ini memotivasi, gitu kan? Ya, jadi Anda di antara yang sekarang hadir, siapa yang mau jadi dosen, menjadi guru, menjadi tutor, orang yang mengajarkan ilmu, ilmu dalam pandangan Islam tidak ada different, tidak ada perbedaan. Selama itu kemudian menjadi kebaikan. Oke, ini masuk ke dalam adab sebetulnya. Terakhir ini, selesai terakhir ini, bergaul harus yang Islami. Ya, bergaul kemudian harus yang mendidik. Bergaul harus kemudian yang mencerahkan. Kemudian bergaul adalah bermanfaat. Dalam bergaul harus selektif, milah, dan memilih. Teman sekalian, apa perbedaan adab dengan akhlak?
Ini harus diketahui. Ini ending daripada tausiah pada sore hari ini. Kalau akhlak itu, teman sekalian, itu basisnya wahyu. Akhlak itu ada dalam Al-Quran. Gitu kan? Jadi akhlak ini sebetulnya adalah representasi dari kemudian iman dan syariah tadi itu. Jadi kalau kemudian adab itu ada dari aspek bahasanya bahasa umum. Jadi kalau akhlak ini adalah sama kemudian tadi perangai, baik, sopan santun, adab pun tentu sama sebetulnya. Cuma kalau adab adalah hasil produk yang telah disampaikan. Nanti kita bisa lihat, ada etik, ada moral, ada karakter, ya, ada estetika, tadi ditambah dengan ada adab, gitu. Dan kita sebagai seorang muslim sebetulnya, itu Bang Thorik, sebetulnya lebih pas kepada kata-kata akhlak. Jadi akhlak itu levelingnya sebetulnya di atas, karena akhlak itu adalah basisnya adalah Al-Quran. Jika sudah berbicara akhlak, maka kemudian leveling ke bawahnya adalah etik, moral, karakter, adab, dan lain sebagainya. Jadi akhlak ini sebetulnya satu kata dengan kata-kata wama khalaqtul jinna. Ada kalimat khalaq di sana. Atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu kan? Itu satu kata dengan akhlak. Makhluk, teman-teman, makhluk itu dari kata-kata khalaq. Akhlak, bahkan khaliq, itu satu kata sebetulnya. Coba lihat itunya, mufrodahnya. Atau apa ya namanya itu, kosakatanya. Akhlak, khuluq, makhluk, khaliq, khuliqo. Akhlak itu sebetulnya basisnya adalah wahyu. Jadi Allah ketika memerintahkan bicara tentang akhlak, itu basisnya adalah syariat. Tapi kalau kemudian adab sangat mungkin adalah sopan santun lain sebagainya. Tapi dari hasil produk yang kemudian dikembangkan oleh manusia. Teman sekalian, saya kira waktu sudah habis. Saya ingin pada slide yang terakhir, tentu mengucapkan kalimat alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di Indonesia jam 10 lebih sekian menit gitu ya. Dan dipersilakan dikembalikan kepada saudara kita MC yang luar biasa memimpin pada acara sore hari ini atau siang menjelang sore ini. Bang Thorik, dipersilakan untuk dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Dr. Deden Syarif Hidayatullah yang telah luar biasa menyampaikan tausiahnya di sore hari ini di Jerman dan di malam hari yang tentunya di Indonesia, yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tadi sebelum nanti insya Allah di penutupan saya akan sampaikan kembali sedikit mungkin intisari dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Cuman tadi ada yang menarik bahwa kuliah yang sebenarnya adalah investasi dalam pendidikan tadi ya, universitas kehidupan tadi. Nah, ada istilah universitas kehidupan, Masya Allah. Karena sedikit cerita, mentor-mentor saya ketika dahulu dan saat ini pun sama, bahwa intisari kenapa kita kuliah ke luar negeri ataupun ke Jerman dalam hal ini adalah tujuannya tidak lain tidak bukan adalah belajar kehidupan. Jadi bukan hanya belajar teknik ataupun belajar yang ilmu tertentu, cuman paling utama adalah belajar kehidupan. Karena Masya Allah, alhamdulillah kami yang memang di sini Allah izinkan, ya Allah takdirkan. Tadi Insya Allah kata Ustadz ya, keinginan dan takdir Allah itu ketemu ya. Maksudnya jadi merger gitu ya. Akhirnya jadi takdir tadi kan. Kehendak Allah dan keinginan kita muncul jadi merger, jadi takdir ya, Masya Allah. Telah diizinkan ke sini, jadi kita banyak mengenal bangsa-bangsa, suku lain sebagainya gitu ya. Dan Insya Allah mohon doanya dari sahabat-sahabat di Indonesia dan kita pun yang di Indonesia ataupun di Jerman sama, kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa selalu diberikan lingkungan yang soleh ya gitu. Dan mudah-mudahan membentuk keluarga juga yang soleh untuk yang sudah menikah dan untuk yang belum menikah juga. Insya Allah. Oke Ustadz, sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin baca sedikit, ini adalah sapa-sapa ya. Mungkin boleh, silakan. Iya, jadi di sini tadi sudah sampai ya. Boleh juga mungkin Bang Thorik yang Indonesia mungkin pada masuk nggak? Ada sebagian barangkali murid. Iya, banyak kayaknya. Banyak kayaknya ini. Ya? Iya, banyak kayaknya mahasiswa Pak Deden. Oke. Ya. Pak Ustadz, ini boleh dimatikan dulu PowerPoint-nya? Boleh, silakan. Okay. Ya, oke. Mungkin dihilangkan ya. Sebentar. Ya. Supaya fokus ke wajah. Di Zoom-nya ya. Oke, sudah. Siap, oke, syukran. Afwan ya. Ya.
Baik, ini sekarang sapa tadi yang terakhir dari Kediri ya. Masya Allah dari Erva Aprilia. Selanjutnya dari Muhammad Ihsan. Ini saya kenal. Bang Ihsan. Ini mahasiswa S3 di sini, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Banda Aceh. Barakallah, Masya Allah dari barakallah. Banda Aceh sekarang ya hadir. Masya Allah. Assalamualaikum. Hadir dari Laboratorium Toksikologi Karlsruhe. Ini dari Veranika ya, Mbak Veranika ya mungkin ya. Nah, jadi Ada sedikit Pak Nur Reza juga hadir, sahabat alhamdulillah. ya, sahabat sekalian, Kataman ini, jadi kajian tandem Jerman ini kenapa dinamakan tandem Jerman? Karena memang yang mengadakan adalah 3 komunitas Muslim Indonesia di kota masing-masing. Jadi tadi yang pertama Mikail itu adalah Muslim Indonesia Kaiserslautern. Jadi basicnya di kota Kaiserslautern. Bersama dengan IMTRI itu adalah Muslim Indonesia Trier kurang lebih. Dan selanjutnya dari IKMIK itu Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Karlsruhe. Nah, jadi 3 kota bersatu ini mengadakan tandem ini, makanya disebutlah tandem Jerman. Oh, Masya ya Allah ya gitu Karim. ya. Luar biasa, ini ada filosofisnya ya. Iya, ada filosofisnya, Masya Allah. Nah, jadi makanya ini ada yang hadir nih dari laboratorium langsung ya, Masya Allah. Selanjutnya ada dari Bogor, dari Mas Akmal ya di sini. Selanjutnya ada Cilegon, dari Muhammad Aulia Rahman. Selanjutnya, Assalamualaikum, Bandung hadir ya, dari Arif Rizky Permana. Dari Minangkabau, dari Padang, dari Intan Widna Utama ya, Masya Allah. Selanjutnya dari Farah Aulia, Assalamualaikum Jakarta, dari Jakarta hadir, Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Putri dan Zafran. Ini Putri, istri dan Zafran dan anak. Assalamualaikum Kaiser Selatan hadir ya dari kota Kaiser Selatan. Assalamualaikum Aceh hadir. Wah, Bang Mufti. Ini juga kenalan saya nih Bang Mufti, sahabat saya. Alvira Dewi Putri, Assalamualaikum, salam dari Padang. Ya. Selanjutnya Surabaya hadir, Masya Allah. Pekanbaru, Madiun. Ini dari yang tadi mengaji ya, dari Madiun. Pasuruan, Klaten, Cianjur. Dari Cianjur lagi dan dari Jambi ya tadi. Oke, Masya Allah. Baiklah sekarang waktunya sahabat sekalian, saya persilahkan kepada sahabat yang tadi luar biasa materinya, singkat, padat, dan sangat bermanfaat insya Allah. Bagi teman-teman di sini yang sudah mencatat dan ada pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Al-Ustadz kita ini, mungkin utamanya yang dalam tema ini ya, Pak Ustadz ya? Atau di luar tema juga boleh? Boleh juga, nggak apa-apa. Oh, boleh insya Allah, juga, kalau bisa dijawab, insya Allah. Oke, syukran. Jadi silahkan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oh, sudah ada langsung. Firman, tanya dong. Ya, silahkan kepada Firman, Mas Firman ini ya, untuk menyalakan video dan suaranya silahkan. Jika berkenan. Assalamualaikum, ya. Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Silakan, Sebelumnya Mas. kamera saya rusak nih, Pak. Oke, oh ya, apa-apa. suara Oke, saja, nggak silakan. apa-apa. Mau nanya nih, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, silakan. bila bisa beri aturan syariat Islam nggak, Pak, dalam bergaul jika sekumpulan laki-laki Muslim bersama sekumpulan wanita bersatu? Bisa ditegaskan pertanyaannya? Ditegaskan? Jadi tadi sudah saya tangkap, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah bisa tidak memberikan saran terkait pergaulan antara laki-laki dan wanita di satu ruangan atau mungkin selalu ketemu ya, demikian. Oke. Bagaimana Baik, batasannya terima kasih. mungkin ke sana ya. Syukran. Baik. Silakan Pak Ustadz. Dalam tataran sedang diskusi, sedang mencari ilmu, menimba ilmu, itu boleh-boleh saja. Tentu dengan harapan tidak berdua ya. Jadi ada ketiga, keempat, ada orang-orang yang lainnya. Tapi dalam majelis ilmu, misalkan di kelas, mungkin itu kan ada beberapa orang, saya kira tidak menjadi problem. Yang tidak boleh adalah berdua-duaan, kemudian di tempat yang sepi. Tidak ada orang lain, itu yang agak bahaya memang. Karena kadang-kadang itu bisa masuk setan dengan tersendirinya dan begitu cepat godaannya. Jadi harapan saya, ketika ada pertemuan-pertemuan kajian-kajian, sifatnya belajar, itu boleh-boleh saja. Tentu dengan harapan yang didiskusikan adalah kebaikan-kebaikan tentang keilmuan. Dan tidak berdua tentu. Gitu ya. Jadi ada beberapa orang lagi untuk hadir di tempat tadi itu. Nah, tapi lagi-lagi adalah diharapkan itu kemudian lihat situasi dan kondisinya. Karena yang harus kita hindari adalah kalau kemudian setannya pinter nih menggoda kita, gitu ya, maka kita kadang-kadang bisa kebablasan. Oleh karena itu, diharapkan setiap orang yang tadi, ya kita dalam proses mau belajar dengan siapapun itu, atau dengan lawan jenis, maka kemudian kita harus punya wudhu. Maka kemudian menjadi kekuatan kita untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.
Saya kira itu dulu jawabannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Muhammad Firman ya. Iya. Oke, syukron kepada Pak Ustadz dan kepada Mas Firman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Saya rasa jelas ya, Masya Allah. Syukron Pak Ustadz. Baik, di sini sudah ada dua pertanyaan lagi ya, penanya. Mungkin untuk jadi sesi pertanyaan kita batasi dulu 3 penanya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan tulis saja. Jadi nanti urutan. Saya persilahkan kepada Natasha. Ya, tanya dong, silakan. Ingin langsung disampaikan video dan suaranya silakan, atau suara saja juga silakan, audio saja. Oh, diketik ya? Oh, jadi diketik aja kayaknya Pak Ustadz ya, saya bacakan. Ya. Baik, jadi kalau kumpul-kumpul sesama non-Muslim di Jerman kan sering kita sesama Indonesia berkumpul. Kalau kita menumpang sholat di tempat non-Muslim, apakah boleh? Ya, silakan. Baik, bagus pertanyaannya ini ya. Jadi pada prinsipnya kan ada yang disebut dengan konsep ukhuwah, persaudaraan gitu kan, seagama gitu kan, ada persaudaraan gitu kan, setanah air, bahkan ada persaudaraan sebangsa begitu kan, beda dengan negara, beda antar negara begitu. Kemudian yang kedua ada konsep sebut dengan konsep tasamuh, namanya toleransi. Jadi sebetulnya kalau dalam proses bergaul boleh-boleh saja. Apalagi dalam keadaan ini tempatnya majemuk, kampusnya orang-orangnya heterogen, apalagi di negara yang tadi bukan notabene muslim. Kemudian itu boleh-boleh saja tidak masalah, tapi tetap harus diperhatikan sisi kaidah tadi bergaulnya, sisi kaidah akhlaknya. Sampai kemudian tadi pertanyaan menarik ini, boleh nggak sholat kemudian di tempat tadi yang non-muslim? Sangat boleh. Sangat boleh, tentu dengan harapan tempatnya tadi bersih ya. Makan itu tempatnya. Makomnya tempatnya bersih. Itu kan, dan boleh ditanyakan kepada yang punya rumah ataupun ketempatan, ini kira-kira tidak ada anjing, barangkali misalkan seperti itu, menghadap kiblatnya ke sebelah mana kalau memang tidak tahu. Kalaupun kemudian antum mau nanya juga ragu-ragu, sudah bismillah aja kiblatnya dalam hati kita mengingat Allah. Kiblatnya kemudian bagusnya sih tanya sebetulnya arah kiblatnya kemana begitu kan. Nanti tinggal lihat arah matahari dan sebagainya. Tapi kalau kemudian boleh nggak pelaksanaan sholat? Sangat dibolehkan. Tentu dengan izin yang punya ketempatan. Ya. Kullu ardin masjidun sebetulnya. Setiap bumi Allah itu masjid sebetulnya begitu kan. Ya, tapi kalau ada masjid yang terdekat, bagusnya kita ikut masjid yang terdekat. Saya kira itu dulu pertanyaan dari Natasha ya. Pak Ustadz, ini ada sedikit tambahan dari Natasha juga. Okay. Haruskah izin kepada pemilik rumah atau memberitahukan ke yang bersangkutan kalau kita mau sholat? Idealnya, idealnya, afdolnya adalah izin. Ya, kalau sudah diizinkan kan lebih leluasa kita untuk melaksanakannya. Beda hanya kalau kemudian kita tidak izin, kemudian malah jadi nanti ada konflik internal. Saya kira bagusnya izin, idealnya izin, dan sekarang sih secara aspek dunia, orang-orang yang non-muslim juga sudah melek bahwa memang Islam itu kan sebetulnya rahmatan lil alamin tadi itu. Insya Allah kalau izin itu lebih utama lagi. Oke, syukran Pak Ustadz. Masya Allah, syukran juga atas pertanyaannya kepada Mbak Natasha. Natasha ya. Jadi ada pertanyaan ketiga sekarang Pak Ustadz, langsung saja dari Erva Aprilia. Silakan, ingin nyalakan video atau audio saja atau ditulis, silakan tafadhol kepada Mbak Erva ini ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari Indonesia ya? AK4402 ya. Silakan Mbak Erva. Iya. Ini kan sekarang kan banyak kayak pergaulan bebas itu, Pak. Nah, kayak caranya biar kita tuh nggak terjerumus dengan teman-teman yang udah kayak pergaulan bebas kayak gitu gimana, Pak? Baik. Terima kasih Mbak Erva. Ini bagus pertanyaannya. Langsung dijawab aja Pak Ustadz, silakan. Oke. Jadi memang Mbak Erva, kita harus tahu batasan-batasan. Oleh karena itu, memang kita harus memilih teman yang terbaik dalam kebaikan tentu saja ya. Nah, pergaulan bebas ini kan sebetulnya kalau memang kita tahu dari aspek keilmuan itu salah, maka kita harus segera meninggalkannya. Kenapa harus meninggalkannya? Takut kita terbawa arus gitu kan. Oleh karena itu, maka kuatkan diri kita dalam Islam ini mengilmui Islam. Yang pada akhirnya kita mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam, bahkan sabar tuh dalam Islam.
Kalau ini kemudian sudah tahu kita perbuatannya, pergaulannya agak bebas, bahkan bebas dari kebablasan, maka kita harus segera meninggalkannya. Nah, yang repot kemudian, ini biasa-biasa saja. Mungkin sekali, nanti kalau kemudian berlarut-larut, maka mungkin khawatirnya jadi terbiasa terbawa pergaulan bebas. Saya kira kalau kemudian ya, Pak Deden kira kalau misalkan itu memang sudah real, itu pergaulan bebas, maka segera harus kita tinggalkan. Harus segera kita tinggalkan. Karena lagi-lagi, kalau sudah kemudian kita terjebak dengan pergaulan bebas tadi itu, maka khawatir kita bahkan terbawa dengan tadi itu. Saya kira itu dulu, Mbak Erva ya. Terima kasih ya. Oke. Iya, terima kasih, Pak. Ya, Oke, zakillah sama-sama. khairan kepada Ya, Mbak Erva dan tentunya jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustadz Dr. Deden. Selanjutnya mungkin masih bisa ya, insya Allah kita membuka sesi tanya jawab ini. Ya, Silakan bagi sahabat, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Jadi Masya Allah sahabat semua, Pak Deden ini juga adalah konsuler ya di bidang ilmu agama Islam. Insyaallah, Ya, insyaallah. jadi memang saat ini tempatnya dan waktunya untuk bertanya jika ada unek-unek dalam hati, ya ada ingin pertanyaan silahkan terkait yang ada hubungannya dengan yang di Jerman ataupun sebenarnya tadi pertanyaan sahabat-sahabat kita yang di Indonesia juga mewakili sebenarnya. Karena itu sifatnya global, ya. Globalisasi Betul, sekali itu, betul. Masya Allah. Di Jerman atau di Indonesia sama saja. Mungkin di Jerman ya lebih ya daripada di Indonesia, tapi secara umum sama sebenarnya. Jadi sangat mewakili sebenarnya pertanyaan semua. Masya Allah. Jadi silakan bagi sahabat di sini ada yang ingin bertanya untuk disampaikan. Ya. Baik, sambil di sini ada. Oke. Oke, kepada Ya, kepada Dimas Hermawan ingin menyampaikan langsung, udah diketik ya, mungkin langsung saja Pak Ustadz. Oke. Saya bacakan ya. Saya mau bertanya, jika kita melihat postingan di sosial media ada yang menyinggung agama, apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik. Dalam perspektif agama Islam, menurut pandangan agama Islam, kita nggak boleh sebetulnya menyinggung agama yang lain. Itu ada ayat Al-Qur'annya itu. Misalkan kita orang Muslim nih, ya, menyebut-nyebut atau tadi menyinggung-nyinggung, ya, tentang Tuhannya mereka, menghina Tuhannya mereka, maksudnya di luar Islam. Itu kata ayat Al-Qur'an itu kemudian kalau kejadian mereka menghina agama kita itu yang lebih bahaya sebetulnya. Jadi sebaiknya, bagusnya bagi kita orang Muslim itu memang kan lakum dinukum waliyadin, gitu kan. Jadi untuk kita ya agama kita, untuk mereka agama mereka. Justru yang harus kita tonjolkan, teman-teman sekalian, harus kita sampaikan kepada agama-agama tadi yang di luar Muslim tentu adalah rahmatan lil alamin. Maka bahasanya adalah bahasa yang kemudian baik, santun. Tadi ya, kalau tadi ada bahasa di medsos kemudian menghina, di medsos kemudian menyinggung, bagi kita orang Muslim harus dihindari dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, ya, atau malah mungkin justru konflik itu tidak hanya dengan agama yang lain, konflik kadang-kadang dengan satu agama sendiri, ini juga harus dihindari apalagi gitu kan. Maka ukhuwah Islamiyah menjadi kekuatan. Persaudaraan sesama Muslim menjadi kekuatan. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia yang ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu kan? Bahkan ukhuwah antara orang yang beragama dengan pemerintah. Jadi di medsos, Pak Deden harapkan kemudian tidak sampai ada orang yang menyinggung agama, penganut agama lain. Sudahlah, biarkan lakum dinukum waliyadin. Nah, yang harus kita tunjukkan adalah justru tadi Islam yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu, Bang Torik. Oke, syukran kepada Pak Ustadz yang telah menjawab pertanyaannya. Sangat jelas sekali ya, Masya Allah. Sekarang lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Dan nanti ya ada pertanyaan dari saya juga, dari MC. Saya ada pertanyaan juga. Tapi sebelumnya ini ada yang ingin bertanya. Silahkan sebut nama. Ya jangan sebut nama, tapi udah tertulis ya. Jadi ada Mufti Jaya Alif Sindi. Silahkan. Yang ingin mewakili pertanyaannya dinyalakan video dan suaranya silahkan. Ini kepada silakan. Ya. Mas atau Mbak ini atau ini Bang Mufti Ali Nasution, orang Medan Bang ini Mufti. Ya. Nah, mungkin silakan, boleh? Oh, ini private. Mohon maaf. Saya nggak lihat. Oke, silakan disampaikan saja pertanyaannya. Ya. Aduh. Oke, ternyata bertanya nanti katanya ya.
Aduh, mohon maaf. Baik. Mohon maaf. Dari Putri ya? Oh iya, ini dari Putri. Oke. Pertanyaannya saya dulu mungkin Pak Ustadz. Tadi saya kan duluan Silakan. bilang. Jadi saya dari MC ingin bertanya Pak Ustadz, karena ini Silakan. sangat penting menurut saya pribadi. Tadi Pak Ustadz menyampaikan perbedaan akhlak dan adab. Betul. Akhlak itu sumbernya basicnya dari Al-Quran kan ya. Nah, kalau Betul, adab basisnya itu wahyu. termasuk turunan-turunan dari kebiasaan atau suatu umat mungkin ya, satu bangsa. Betul Nah, ya. saya di sini ada pertanyaan, mohon maaf saya di sini mungkin menyinggung. Bagaimana hukumnya, apakah karena ada orang-orang di sini yang mengatakan, oh dia lebih berakhlak daripada dia. Karena kan kalau misalnya kita berbicara Al-Quran berarti berbicara Muslim, orang Muslim gitu ya, orang yang beriman. Nah, ketika dia berkata gitu, dia menunjukkan kepada orang yang non-Muslim lebih berakhlak daripada orang yang Muslim. Nah, seperti apa itu pandangan Pak Ustadz? Silakan. Iya, kalau melihat dari asal-usul kata, memang kalau perspektifnya leveling kosakatanya memang lebih condong pasnya adalah yang akhlak. Karena akhlak itu kan bahasanya bahasa syariat, Ya. bahasa agama. Jadi dari aspek tadi kenapa basisnya wahyu Al-Quran memang kekuatannya di sana, begitu kan. Jadi kalau tadi turunan-turunan ada etik, moral, karakter itu kadang-kadang disesuaikan dengan tempat, budaya, kemudian asalnya dari mana gitu. Ya. Gitu. Tapi tidak kemudian kita menafikan juga bahwa, jadi gini, adab itu sebetulnya produk, hasilnya. Gitu kan, hasilnya setelah dia dididik, setelah dia dilatih, setelah dia diedukasi, maka kemudian menghasilkan orang yang beradab, gitu. Sedangkan kemudian tadi leveling akhlak itu sudah kemudian bangunan ilmunya sendiri. Tadi bahasanya bahasa syariat, gitu kan. Tapi ketika orang muslim pun tidak alergi, sebetulnya nggak boleh alergi juga dengan bahasa adab tadi itu, silakan saja. Tapi dari aspek kajian linguistik, dari kajian kebahasaan, bahwa kalau orang muslim kalau sudah mengatakan akhlak, maka dia sudah yang namanya etik, adab, moral, karakter sudah ada di situ. Tadi turunan-turunan itu. Tapi kemudian kalau di Jerman, ini kasusnya karena case ya, di Jerman tidak masalah kemudian juga tadi. Ya kan? Lagi-lagi bahwa akhlak ini kan bisa jadi menjadi bahasa internasional juga ya. Bisa jadi gitu kan. Tapi mungkin bagi internal orang muslim lebih familiar dengan bahasa akhlak tadi itu. Mungkin bagi orang yang internasional, ya dia bermoral, dia beretik, dia beradab, mungkin lebih kepada bahasanya adalah lebih kepada bahasa internasional. Saya kira tidak menjadi perbedaan yang signifikan ketika ada di aspek realitas kehidupan begitu. Oke, Pak Ustadz. Saya kira mudah-mudahan menjelaskan sedikit banyaknya ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Sekarang saya paham. Ya, Masya Allah. Baik, langsung ini ada pertanyaan dari Putri dan Zafran. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana cara menanggapi teman yang awalnya ingin curhat, bercerita tentang masalahnya, tapi akhirnya jadi gibah. Nah, ini. Silakan Pak Ustadz, gimana? Iya. Ini memang bahaya gitu ya. Awalannya baik ya, kemudian akhirnya jadi kepada tadi. Tentu harus dihindari gitu kan. Karena kemudian mau menceritakan tadi keburukan, jelas itu adalah konotasinya adalah gibah gitu kan. Kalau kemudian kita menceritakan sesuatu, apalagi bukan tidak fakta, maka kemudian pahala-pahala kita juga akan kemudian hangus diambil orang yang kita ceritakan tadi itu. Jadi jangan kemudian sampai kita kategorinya orang yang memakan bangkai tadi itu. Jadi hindarilah. Jadi sudah niatannya bagus, tadinya mau curhat, ngobrol, karena kenyamanan, itulah setan masuk di situ sebetulnya. Ya kan? Karena nongki itu ya, kongres, tahu kongres, ngawangkong nggak beres-beres itu kan. Akhirnya pada itu, pada gibah gitu kan. Fitri ya, tadi siapa yang bertanya itu lupa. Putri. Putri. Jadi akhirnya kita kebablasan. Maka kalau itu kemudian kita sadar, itu sudah gibah, langsung off. Langsung berhenti. Gitu kan. Karena takutnya pahala-pahala kita kemudian pindah ke pahala para mereka yang kita omongkan. Lebih dari itu kita seperti kemudian memakan daging bangkai. Nauzubillah ya. Coba kita hindari saja, mudah-mudahan bisa seperti itu. Yang penting cepat sadar bahwa itu gibah, kemudian segera tinggalkan begitu kan. Ya. Oke. Syukran Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustadz Dr. Deden yang telah banyak menjawab pertanyaan. Nampaknya tidak ada lagi yang bertanya ya. Dan sekarang pun di Indonesia sudah hampir jam 11 malam ya Pak Ustadz. Ya, dan betul. Di Jerman pun sudah 11 ya, 10.34 ya. Ya. Dan di Jerman pun sudah asyar. Masya Allah kita telah bersama kurang lebih 90 menit lebih ya. Bersama di sini dalam kebersamaan ukhuwah Islamiyah.
Semoga Allah memberkahi kita semua ya Pak Ustadz, Amin. dengan Amin. kehadiran Pak Amin. Ustadz, dengan penyampaian materi terkait akhlak dan adab. Dan tentunya sahabat, akhlak dan adab ini sangat penting sekali. Sangat penting. Iya, jadi saya tanya jawab, saya akhiri. Dan sekarang kita masuk ke penutup ya, dan kesimpulan. Nah, jadi sebelum saya tutup dan sampaikan tadi sedikit intisari mungkin ya dari apa yang disampaikan Pak Ustadz Dr. Deden Syarif Hidayatullah, saya akan menyampaikan sedikit update terkait siapa yang insya Allah berhak mendapatkan hadiah dari Kataman ini ya, Kataman Kajian Tandem Jerman 2020. Jadi yang pertama adalah Farah Aulia, ya. Saya harap ada orangnya. Yang kedua Farhan Syah. Jadi di sini ada nama IG-nya far.fa123 ya. Mungkin saya nama aja ya, Farah Aulia. Yang kedua Farhan Syah. Yang ketiga Akmal Firdaus. Yang keempat Muhammad Firman Syah. Yang kelima Dimas Hermawan. Nah ini yang berhak. Dan selanjutnya adalah Natasha ya. Natasha dan Erva Aprilia dan Putri ya di sini. Nah, sekali lagi saya bacakan. Farah Aulia, Farhan Syah, Akmal Firdaus, Muhammad Firmansyah, Dimas Hermawan, Natasha, Erva Aprilia, dan Putri. Nah, jadi saya harap teman-teman yang berhak mendapatkan hadiah mendengar ya bahwa telah mendapatkan hadiah, dan cara untuk mencairkan hadiahnya ya. Cara untuk mencairkan hadiahnya adalah seperti ini, saya bagikan juga di chatnya. Sebentar. Ya. Nah, jadi ketik hashtag Kataman Sukses dan hadiahnya dong ke DM Instagram Mikail_Kaiserslautern. Ya. Saya sarankan lakukan segera ya dari sekarang agar cepat cair hadiahnya. Ya, DM IG Muslim ya Indonesia Kaiserslautern. Nah, ya. Tadi nama-nama yang tadi, ya saya kira udah mendengar ya insya Allah teman-teman di sini. Jika tidak ya nanti kami akan kontak pribadi juga ke yang pemenang ini insya Allah. Nah jadi sahabat, saya sampaikan sedikit kesimpulan dari paparan yang luar biasa tadi dari Pak Ustadz Dr. Deden Syarif Hidayatullah. Jadi tadi yang saya tangkap yang sangat berkesan dalam benak saya adalah sukses yang sebenarnya adalah ketika kita dirindukan oleh orang lain ya. Ketika kehadiran kita ini dirindukan, Masya Allah. Ketika kehilangannya itu tidak ada. Ketika kita di masjid tidak datang sekali, ketika datang ke masjid lagi dikatakan kemana kalian gitu ya. Kemana kamu gitu, Masya Allah, dirindukan. Ya. Apalagi kalau aspek langitnya, Allah yang merindukan kita. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Allahu Akbar. Ya, semoga kita meraih level itu ya, insya Allah. Dan tadi sukses yang sebenarnya adalah ketika kita merasa cukup ya, Masya Allah. Qanaah. Dan selanjutnya sukses itu harus ikhtiar. Tadi ikhtiarnya dengan otak dan hati. Dan tadi ada istilah 4R. 4R ini tentunya mungkin terutama untuk yang di negara yang minoritas ya, muslimnya. Tadi ada poin yang paling penting yaitu religi. Tadi 4R ini adalah raga harus sehat raganya, rasanya harus empati gitu ya, kita memiliki rasa yang merasakan, terus rasio, betul. Terus religi ya. Nah, religi ini sangatlah penting sahabat sekalian, dan untuk itulah kami di sini komunitas Muslim Indonesia di kota di Jerman ini mengadakan Kataman ini dalam rangka memulihkan rohani-rohani yang kosong ini gitu ya. Yang alhamdulillah telah di hari ini diisi oleh disiram ya. Disiram. Bukan diisi oleh cinta gitu ya, disiram, Pak. Nah, selanjutnya tadi akhlak itu merupakan suatu buah ya. Kalau kita membayangkan suatu pohon, akhlak itu adalah buah dari pohon itu. Jadi memang akhlak itu adalah yang terlihat. Jadi akan terlihat jika iman kita ataupun tauhid kita kuat, harusnya akhlak kita tuh baik gitu ya. Dan semoga akhlak kita baik insyaallah. Dan akhlak itu tadi sekali lagi saya ucapkan, sampaikan adalah basicnya dari Al-Quran. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Deden Syarif Hidayatullah ya. Masya Allah. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang saya sampaikan. Jadi sekarang telah masuki penghujung acara. Tentunya sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat di sini, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, teman seperjuangan, teman seiman, seislam,
dan Al-Mukarram tentunya Bapak Amin. Ustadz Amin. Dr. Deden Sarif Hidayatullah yang telah berkenan menyisikan waktunya untuk bersama kita di sini menyambung ukhuwah Islamiyah ya, saling bertatap muka melalui aplikasi Zoom ini ya, webinar ini, Masya Allah. Semoga Allah membalas keinginan sahabat-sahabat di sini dengan pahala yang berlipat ganda insya Allah, dan semoga istiqomah dalam mengikuti kajian dimanapun berada ya, gitu, insya Allah. Dan saya mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan yang bisa kami berikan ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan di sini ada sedikitnya besok boleh Pak DM-nya? Oh, ya silakan, boleh. Boleh besok juga nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Baik, dan Pak Deden juga ngucapin terima kasih nih Bang Torik, Bisa, ada mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang hadir ya, insya Allah ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, mahasiswa ya. Baru kelihatan wajah-wajahnya soalnya nih. Iya, Masya Allah. Teman-teman di sini baik di Indonesia maupun di Jerman boleh menyalakan videonya bagi yang punya, atau boleh menyalakan atau bereaksi nanti ketika saya hitung. Nanti saya kasih apa-apa. Insya Allah ini alhamdulillah banget bisa sampai 90 orang. Jadi nanti karena di layar bisa terbatas buat tampilannya mungkin dibagi menjadi 4 kali. Biar nanti semua dari teman-teman baik di Indonesia maupun di Jerman mendapatkan kesempatan untuk buat didokumentasikan. Insya Allah kami mohon izin juga buat teman-teman, nanti insya Allah dokumentasi ini kita posting di Instagram Mikail. Baik, langsung saja saya hitung 1-3 ya, sebentar. Mungkin ini nanti bilang kataman sukses ya. Ada kayak gitunya nggak, Akhi? Oh ya dah, boleh. Oke. Nanti bilang bareng-bareng kataman sukses ya. Ya, kataman setelah sukses. hitungan ketiga. Baik. 1, 2, 3. Kataman Kataman sukses. sukses. Kataman sukses. Barakallah. Kataman sukses. Kataman sukses. Ya. Baik, yang kedua. Oh, kedua. Ulangin lagi. 1, 2, 3. Kataman sukses. Kataman sukses. Kataman sukses. Yang ketiga. 1, 2, 3. Kataman sukses. Kataman sukses. Kataman sukses. Lalu yang terakhir insya Allah. Yang keempat. 1, 2, 3. Kataman sukses. Kataman sukses. Kataman sukses. Ya, alhamdulillah sudah semua kita dapatkan foto-fotonya. Ya. Saya kembalikan ke Saudara Torik. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan. Yang ketiga hadiah, tadi hadiah. Oh ya, hadiah yang ketiga. Ya, sekali lagi Pak Ustadz saya ucapkan jazakallah khairan katsiran, dan kepada semuanya jazakumullah khairan katsiran ya. Ya, sama-sama. Barakallah. Ya. Dan jika saya boleh sampaikan, insya Allah karena kita tidak ketemu langsung ya Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz ada hadiah cenderamata secara khusus nanti ya, insya Allah. Ya, nanti luar biasa. Jazakallah. Dem-deman saja mungkin. Oke, baik. Jadi tadi telah saya sampaikan, dan permohonan maaf sekali lagi. Saya pun sebagai MC apabila ada kekurangan, salah kata yang tidak mengenakan untuk semuanya, mohon maaf. Yang salah tentunya dari saya pribadi, kekurangan dari saya pribadi, dan jika ada sesuatu yang kebaikan yang bisa saya berikan, itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup webinar ini, kajian ini, kataman ini dengan beristighfar dan doa kifaratul majelis ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tentunya dengan doa sedikit ya, doa yang insyaallah utama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, syukron. Insyaallah Kataman 03 akan ada selanjutnya insyaallah ya. Insyaallah. Oke. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.